Halo teman-teman, selamat datang di kelas Docker, di mana di sini kita akan bahas lebih detail tentang Dockerfile. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau juga jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, ada juga di Telegram channel. Nah, kalau teman-teman misalnya butuh konsultasi, misalnya ya, nah teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, ini adalah materi lanjutan dari materi Docker dasar. Jadi pastikan teman-teman sudah menyelesaikan dan sudah mengerti tentang Docker dasar. Jadi pastikan dulu ya, teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya yaitu tentang Docker dasar. Nah, agendanya apa sih? Nah, agendanya di sini kita akan bahas tuntas tentang Dockerfile. Di mana di sini nanti kita akan belajar tentang format Dockerfile itu seperti apa. Nanti kita akan belajar instruksi-instruksi yang ada di dalam Dockerfile itu seperti apa. Seperti instruksi from, label, expose, environment variable, entry point, volume, dan masih banyak ya yang akan kita bahas tentang Dockerfile ini dan instruksi-instruksinya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Dockerfile itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti kelas Docker dasar, nah kita sudah banyak belajar tentang cara kerja Docker dan bagaimana cara menggunakan Docker image. Nah, sampai bagaimana cara membuat Docker container. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin membuat Docker image sendiri? Karena di kelas Docker dasar kita cuma bahas Docker image yang sudah tersedia. Nah, pembuatan Docker image itu biasanya dilakukan menggunakan instruksi-instruksi yang kita simpan di dalam sebuah file, nama filenya adalah Dockerfile. Jadi Dockerfile itu sebenarnya adalah sebuah file, di mana di dalamnya berisi instruksi-instruksi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Docker image. Jadi Dockerfile itu sederhananya cuma isinya hanya file teks biasa ya, dan isinya adalah semua perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Docker image. Jadi contohnya nanti perintahnya install aplikasi A, install aplikasi B, copy file, menambah file gitu ya, bikin script dan sebagainya. Itu semuanya nanti kita simpan di dalam sebuah file namanya adalah Dockerfile. Jadi Dockerfile ini anggap aja semuanya isinya adalah instruksi-instruksi. Jadi mirip kita kalau misalnya belajar bahasa pemrograman, isinya adalah kode instruksi. Dockerfile juga sama, isinya berupa kode instruksi. Cuma memang tidak sekompleks bahasa pemrograman, karena isinya cuma instruksi-instruksi sederhana aja. Nah, jadi anggap aja semua instruksinya ini untuk menjalankan nanti aplikasi kita bagaimana caranya. Lalu misalnya contohnya, menginstal aplikasinya bagaimana caranya, dan semuanya kita simpan di dalam sebuah file yang namanya Dockerfile. Nah, nanti Dockerfile ini nanti tersedia ya. Ini akan dieksekusi sebagai perintah untuk membuat Docker image-nya. Jadi semua tahapan-tahapannya kita simpan di dalam Dockerfile. Nanti Dockerfile itu akan dijalankan oleh Docker, dieksekusi perintah-perintahnya, dan hasil akhirnya adalah berupa Docker image. Nah, untuk membuat Docker image di dalam Dockerfile, kita bisa menggunakan perintah yang namanya docker build. Jadi di dalam aplikasi Docker itu sebenarnya ada perintah yang namanya build atau membuat gitu ya. Jadi Docker build ini nanti akan digunakan untuk membuat Docker image-nya dari Dockerfile yang sudah kita buat. Nah, saat membuat Docker image ya dengan menggunakan docker build, nama image-nya secara otomatis akan dibuat secara random. Nah, tapi kan biasanya kita nggak mau random ya, kita biasanya ingin menambahkan nama dan juga tag misalnya pada image-nya. Nah, teman-teman bisa mengubahnya nih, caranya menggunakan perintah -t. Jadi dengan menambahkan perintah -t, nanti kita bisa mengubah tag-nya apa. Nah, misalnya, berikut adalah contoh cara menggunakan docker build contohnya. Jadi teman-teman bisa gunakan misalnya docker build ya, -t. Nah, ini nanti nama image-nya bakal seperti apa. Ini nama image-nya contohnya Kennedy/app. Lalu di sini -2, ini tag-nya, contohnya tag-nya 100. Kalau tidak ada tag-nya, otomatis dia jadi tag-nya latest ya. Nah, lalu di sini folder yang berisi Docker file-nya. Jadi nanti Docker file itu biasanya disimpan di sebuah folder. Jadi nama filenya harus Docker file. Nah, nanti biasanya dia akan disimpan di sebuah folder. Nah, nanti teman-teman tinggal sebutin nama foldernya apa. Kalau nama foldernya adalah tempat kita saat ini, ya tinggal pakai titik aja ya, seperti itu.
Nah, selain itu juga teman-teman bisa bikin nama image-nya lebih dari satu ya. Jadi contohnya seperti ini, docker build minte kennedy/app ya .2 100, artinya kita akan bikin nanti hasil image-nya itu jadi kennedy app, nama tag-nya 100, dan juga bisa jadi nama image-nya sama dan nama tag-nya contohnya latest. Jadi dari satu docker image kita bisa bikin dua nama yang berbeda. Itu juga boleh, nggak masalah. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa, ini folder berisi docker file-nya ada di mana. Jadi sederhana banget sebenarnya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat docker file. Nanti cara build-nya cukup gunakan perintah docker build minte nama tag-nya dan nama image-nya apa, lalu folder yang ada lokasi docker file-nya. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi sekali lagi, docker file itu adalah tempat yang berisikan instruksi-instruksi untuk membuat docker image. Sekarang kita bahas tentang docker file format. Nah, seperti namanya, docker file biasanya dibuat dalam sebuah file dengan nama docker file. Jadi, tidak ada extension-nya ya, pokoknya nama filenya adalah docker file. Jadi, dia tidak memiliki extension misalnya .docker kah atau .json, .yaml itu nggak ada. Pokoknya nama filenya adalah docker file. Huruf besarnya pun dan kecilnya itu sama. Jadi, docker file. D-nya besar dan yang lainnya adalah kecil. Nah, walaupun sebenarnya kalau teman-teman mau bisa aja sebenarnya bikin nama docker file-nya beda gitu ya, tapi tetap direkomendasikan nama docker file-nya tetap docker file seperti ini ya. Jadi cara pembuatan namanya adalah docker file seperti ini. Nah, jadi ini file formatnya. Jadi sederhana, yang penting namanya adalah docker file. Nah, selanjutnya kita bahas tentang instruction formatnya atau format instruksinya. Jadi setiap kita belajar, contohnya kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman, itu kan biasanya ada format bahasa pemrograman seperti apa. Contohnya misalnya kalau di Java, harus diakhiri dengan titik koma misalnya, seperti itu. Ya. Huruf besar kecilnya ini, sensitif misalnya, seperti itu kalau di bahasa pemrograman Java. Nah, di Dockerfile juga ada yang namanya instruction formatnya atau format instruksinya. Nah, kita bahas di sini. Instruksinya itu sebenarnya, formatnya itu tidak terlalu kompleks ya kalau untuk Dockerfile. Nah, secara sederhana, berikut adalah format dari Dockerfile. Jadi cuma seperti ini aja. Kalau teman-teman mau bikin komentar, depannya kasih tanda crash seperti ini. Jadi crash, nah isinya yang berarti setelah ini adalah komentar. Komentar artinya dia tidak akan dieksekusi sebagai perintah Dockerfile. Jadi kalau teman-teman mau nambahin komentar, silakan, seperti itu. Nah selanjutnya, untuk format instruksinya sebenarnya cuma seperti ini. Jadi diawali dengan instruction ya. Jadi ini nanti instruksinya apa aja nanti kita bahas satu persatu. Lalu di sini adalah argumen dari instruksinya. Jadi cuma ini aja. Jadi di sini instruksi, ini argumennya atau parameternya. Udah, cuma seperti itu aja. Jadi memang sangat sederhana. Jadi tanda crash ini digunakan untuk menambahkan komentar, artinya kode dalam baris tersebut secara otomatis dianggap komentar, tidak akan dieksekusi sebagai instruksi. Lalu untuk instruction ya. Nah, untuk instruction ini adalah perintah yang nanti digunakan di Dockerfile. Ada banyak perintah yang tersedia, dan penulisannya, perintahnya itu case insensitive. Jadi teman-teman mau huruf besar semua, huruf kecil semua, huruf besar kecil itu bebas. Nah, tapi rekomendasinya adalah menggunakan uppercase. Ya. Jadi ini cuma rekomendasi. Jadi rekomendasinya itu untuk instruction itu pakainya uppercase atau huruf besar semua. Nah, sedangkan untuk argumen atau parameternya ini adalah data argumen atau parameter yang dibutuhkan oleh si instruction-nya. Nah, ini biasanya menyesuaikan dengan jenis instruction-nya. Jadi ada yang butuh parameternya 1, ada parameternya 2, dan seterusnya. Nah, tergantung nanti jenis instruksinya. Jadi secara garis besar cuma seperti ini aja. Nggak terlalu kompleks juga. Jadi kalau teman-teman mau nambahin komentar silakan seperti ini. Kalau mau nambahin instruksi cukup diawali dengan nama instruksinya apa. Oh, di sini parameter instruksinya kalau memang ada parameternya. Jadi, cuma seperti ini. Jadi, simpel banget ya. Jadi, nggak usah takut dengan pembuatan Dockerfile karena memang sangat sederhana. Next-nya kita mulai coba bahas instruksinya satu persatu secara detail. Oke, sekarang kita akan mulai bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu from instruction atau instruksi untuk from. Nah, saat kita membuat Docker image, itu biasanya perintah pertama yang akan kita lakukan adalah, namanya adalah instruksi from. Ya. Nah, ini istilahnya itu adalah build stage, awal dari build stage-nya. Jadi, awal dari tahapan pembuatan Docker image itu adalah instruksinya biasanya from.
Nah, from ini digunakan untuk membuat build stage dari image yang kita tentukan. Nah, biasanya jarang sekali kita akan membuat Docker image dari scratch ya, atau dari kosongan. Nah, biasanya kita akan membuat Docker image dari Docker image yang sudah tersedia. Contohnya, teman-teman kalau mau bikin, contohnya kalau teman-teman bikin aplikasi contohnya menggunakan Java. Nah, biasanya kita akan bikin Docker image dari image-nya Java. Kalau teman-teman misalnya bikin aplikasinya menggunakan Node.js, biasanya kita akan bikin Docker image-nya menggunakan dari Docker image yang asalnya dari Node.js. PHP, biasanya kita akan bikin Docker image dari image-nya PHP. Jadi biasanya kita akan bikin mulai dari Docker image yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita tidak butuh seperti itu? Nah, bisa aja teman-teman mulai dari Docker image yang Linux contohnya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau setup dari kosong banget, teman-teman bisa menggunakan Scratch ya, dari kosongan. Cuma ini kasusnya jarang sekali kita lakukan. Nah, di sini pun kita akan buatnya dari Docker image yang sudah ada. Nah, untuk menggunakan perintah from atau instruksi from, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi from, nah di sini image-nya. Lalu di sini kalau teman-teman mau tambahkan versinya, silakan versinya atau tag-nya istilahnya ya. Nah, kalau tidak disebutkan versi atau tag-nya, ini secara default dia pakai yang latest. Oke, ini contoh Docker file yang sangat-sangat sederhana. Jadi kita bikin sebuah Docker image dari Alpine. Alpine itu adalah sebuah sistem operasi Linux yang ukurannya sangat kecil gitu ya. Nah, ini banyak banget nih populer digunakan. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Kalau teman-teman pakai misalnya Ubuntu, nah Ubuntu itu ukurannya besar gitu ya. Nah, kalau Alpine itu kecil banget. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi from Alpine di sini versinya tag-nya tag 3 atau versinya versi 3. Jadi di sini saya akan membuat sebuah Docker file ya. Nah, tapi saya akan mulai ya dari image yang sudah ada, yaitu image-nya adalah image Linux Alpine dan dia tag-nya versi 3. Jadi cukup seperti ini aja. Jadi ini biasanya, di awal selalu biasanya kita akan gunakan from dari image yang mana kita mulainya. Oke, kita akan buat ya. Nah, di sini teman-teman silakan bikin dan gunakan editor apapun yang teman-teman mau. Nah, di sini saya sudah buat sebuah folder kosong, nama foldernya adalah belajar Docker file. Ini isinya kosong ya. Nah, saya akan buat di sini sebuah folder baru, nama foldernya adalah from. Oke, di sini saya akan buat sebuah file, nama filenya adalah Docker file. Oke, jadi seperti ini, cukup seperti ini aja. Oke, di bagian paling atas saya akan buat sebuah file namanya script.sh ya untuk menyimpan nanti script-script saya di sini. Oke, jadi di dalam Docker file, jadi kita cukup gunakan perintah from ya, contohnya Alpine. Lalu di sini versinya versi 3 misalnya, seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja. Jadi teman-teman kalau mau ya silakan bikin image dari Docker image apapun silakan. Nah, dari mana saya dapat ini nih, Alpine 3 dan sebagainya? Nah, itu biasanya kita akan nyari di Docker Hub. Jadi teman-teman bisa cari di Docker Hub ya. Jadi teman-teman bisa cari di Docker Hub di sini. Nah, hub.docker.com, teman-teman bisa cari di sini. Contohnya saya mau nyari Alpine ya. Jadi Alpine itu salah satu, nah ini Linux nih. Ini minimal Docker image based on Alpine Linux. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa lihat di bagian tag-nya, tag yang tersedia tag versi berapa, seperti ini. Nah, ini tag-nya. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena ukuran untuk Alpine itu kecil banget. Contohnya di sini ukurannya cuma 2 mega nih. Beda kalau teman-teman misalnya cari yang Ubuntu. Nah, Ubuntu kita cek nih. Ubuntu ini ukurannya lumayan lebih besar gitu ya. Nah, kita cek di sini. Walaupun Ubuntu pasti lebih komplit ya fiturnya, tapi kalau teman-teman pastikan cek lagi, nah ukurannya besar. Nah, lihat ukurannya sekitar 30 mega untuk image Docker untuk Ubuntu. Nah, saya pengen yang pakai yang bikin yang sederhana dulu ya. Jadi saya pakainya yang Alpine tadi. Dan untuk versinya saya menggunakan versi yang 3. Nah, setelah itu cukup. Jadi ini perintahnya seperti ini. Jadi di sini perintahnya, instruksinya, yaitu from, lalu di sini adalah parameternya atau argumennya, yaitu Alpine versi 3. Jadi sederhana banget. Nah, next-nya gimana cara untuk build Docker image-nya? Untuk build Docker image-nya, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Docker build, ya.
Min T untuk menambahkan tag-nya atau nama image-nya, contohnya di sini Kennedy/simple. Nah, saya gunakan Kennedy kenapa? Karena kebetulan saya punya akun di Docker Hub, namanya akunnya adalah Kennedy. Jadi kalau bisa teman-teman samakan dengan nama ininya ya, nama akun di Docker Hub-nya. Ya teman-teman silakan masuk ke Docker Hub, login gitu ya. Nanti di sana teman-teman tinggal dipastikan teman-teman punya usernya apa di sini. Nah, di sini contohnya my profile. Di sini saya profilnya adalah Kennedy. Nah, otomatis nanti setiap nama image yang saya buat itu pasti nama image-nya adalah Kennedy/ nah di sini. Jadi prefix-nya selalu Kennedy atau awalannya selalu Kennedy. Jadi nanti teman-teman pakai juga silakan registrasi dulu ke Docker Hub gitu ya. Nanti kira-kira pakai username-nya apa. Jadi di sini namanya adalah nama username teman-teman. Oh, di sini nama image-nya misalnya. Jadi di sini kalau teman-teman mau tambahkan tag, tinggalkan tambahkan *2 ya. Tag-nya berapa? Misalnya 100 dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak tambahkan tag seperti yang saya ini artinya dia tag-nya adalah latest default-nya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi perintahnya cukup seperti ini. Docker build ya, min T ya. Oh, di sini Kennedy/simple contohnya. Nanti saya pakainya from aja ya. /from. Oh, di sini tinggal nama foldernya. Di sini kebetulan nama foldernya simple. Kalau tadi kita buatnya nama foldernya adalah from. Oke, kita coba lagi di sini. Jadi di sini perintahnya saya cukup gunakan perintah seperti ini. Docker build ya, min T. Nah, di sini nama image-nya Kennedy from ya. Oh, di sini nama foldernya adalah from. Seperti ini. Oke, di sini kalau saya lihat ls, nah di sini sudah ada ya foldernya from, karena saya sekarang berada di belajar Docker file. Nah, di terminal teman-teman silakan lakukan perintah seperti ini. Docker build min T, nama image-nya, lalu di sini nama foldernya. Enter. Nah, dia akan melakukan Docker build. Nah, seperti ini. Finish, selesai. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau lihat image-nya, teman-teman saya gunakan perintah docker image ls ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini saya buka. Nah, ini lumayan banyak image yang sudah ada di laptop saya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang Kennedy from. Nah, ini tag-nya default-nya kalau teman-teman tidak tentukan dia pakainya latest. Ini image ID-nya. Dan ini created-nya kenapa 3 minggu yang lalu? Karena kita from-nya adalah Alpine dan belum kita modifikasi sama sekali. Ya. Nah, jadi artinya dia biasanya pakai yang image Alpine gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya ada Alpine dan dia juga 3 minggu yang lalu. Dan ukurannya sekitar 5 mega image-nya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah awalan teman-teman bikin image. Jadi selalu pasti diawali dengan from nama image yang akan kita mulai dari mana. Jadi ini adalah instruksi from. Sekarang kita akan bahas tentang run instruction atau instruksi run. Run itu adalah sebuah instruksi untuk mengeksekusi perintah di dalam image pada saat build stage. Build stage itu adalah artinya pada saat pembuatan Docker image-nya. Jadi bukan pada saat Docker image-nya dijalankan menjadi kontainer ya, bukan. Tapi lebih ke pada saat Docker image-nya di-build. Nah, hasil perintah di run itu akan di-commit perubahannya ke dalam image. Nah, biasanya run ini contohnya kalau teman-teman mau menginstal aplikasi, contohnya di Linux menginstal aplikasi A, B, C, D, F, G, H, biasanya kita akan lakukan menggunakan perintah run. Nah, jadi perintah run ini akan dieksekusi pada saat Docker proses build-nya. Jadi bukan pada saat kita menjalankan Docker container, tapi lebih ke proses build-nya. Jadi sekali aja di awal sebelum menjadi image. Setelah jadi image ya udah nggak akan dieksekusi lagi. Ya. Jadi kalau sudah menjadi Docker image, perintah ini tidak akan dijalankan lagi. Nah, jadi ketika kita menjalankan Docker container dari image gitu ya, maka perintah run tidak akan dijalankan lagi. Jadi biasanya kalau teman-teman misalnya bikin aplikasi, butuh web server, butuh database misalnya. Nah, prosesnya itu, cara menginstal web server dan juga database-nya itu dilakukan menggunakan perintah run. Jadi run install database, run install web server, seperti itu. Artinya apa? Artinya di awal itu sudah diinstal. Nah, setelah diinstal, nanti dia masuk ke dalam Docker image-nya. Nah, jadi nanti ketika sudah jadi Docker image-nya, di dalamnya sudah ada database, sudah ada web server, dan yang lain-lain. Jadi ketika nanti suatu saat kita jalankan, misalnya aplikasi Docker containernya, ya semuanya sudah tersedia di dalamnya.
Jadi seperti itu. Nah, ini adalah instruksi format dari run ya. Jadi untuk instruction format dari run ini hanya ada 2 contohnya. Jadi di sini menggunakan run ya instruction-nya, lalu di sini command-nya, perintahnya apa yang mau di-running. Atau teman-teman juga bisa menggunakan format array seperti ini. Jadi run, lalu di sini pakainya array ya. Lalu di sini executable file yang akan di-run apa? Lalu di sini argumen-argumennya apa? Nah, saya sendiri biasanya lebih senang menggunakan yang pertama karena lebih mudah gitu ya. Kalau ini lumayan agak ribet bikinnya. Oke, kita akan buat contohnya. Jadi misalnya contohnya, kita sudah tahu nih, kita bikin image dari Alpin. Lalu kita akan misalnya di dalam image-nya kita mau bikin sebuah folder namanya hello. Nah, kita bisa run mkdir hello. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu mkdir itu apa, mkdir itu adalah sebuah perintah di dalam sistem operasi Linux ya. Nah, jadi mkdir itu adalah make directory, membuat folder. Nah, jadi ini perintah-perintah yang ada di Linux nih. Jadi contohnya saya akan run, nah ini mkdir hello, jadi membuat directory hello. Berarti di dalam image-nya itu nanti pertama saya akan buat directory hello atau buat folder hello. Nah, selanjutnya saya akan melakukan echo ya, print tulisan hello world, lalu saya masukkan ke dalam file hello ya, /word.txt. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan running lagi perintah cat ya, atau mengambil atau memotong tulisan gitu ya. Cat habis itu hello/word.txt. Jadi perintah-perintah ini akan dieksekusi ketika Docker image-nya di build. Kalau teman-teman mau menginstal apapun itu silakan install di sini. Nanti kita akan ada contoh kasus menginstal sesuatu ya. Nah, jadi intinya kalau teman-teman mau melakukan perintah apapun itu ya, mengeksekusi perintah di dalam sebuah Docker image-nya sebelum dibuat Docker image-nya, teman-teman silakan gunakan perintah run ini. Oke, kita akan coba buat ya. Oke, di sini saya akan buat sebuah folder baru, nama foldernya adalah run. Oke, saya di dalamnya akan bikin sebuah file, Docker file. Jadi kita from alpin 3, lalu di sini saya run mkdir hello, contohnya saya mau bikin directory hello, lalu run misalnya, tadi saya akan samakan aja ya. Jadi di sini kita akan bikin echo tulisan hello world, lalu saya akan save ke dalam folder hello. Dia di file namanya world.txt. Lalu saya akan run lagi di sini perintah cat, dan di sini filenya adalah hello yang tadi word.txt. Nah, seperti ini. Jadi simpel banget sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan perintah apapun silakan gunakan run, lalu di sini perintahnya apapun itu. Jadi nanti dia akan dieksekusi ketika si Docker image ini di build. Oke. Selanjutnya untuk membuild Docker image-nya sama. Jadi teman-teman cukup gunakan perintah docker build minte knnedy/run seperti ini. Jadi sama perintahnya. Ya. Jadi di sini kita bikin Docker image-nya, nama Docker image-nya knnedy/run, lalu di sini foldernya adalah run. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini kita coba. Saya akan simpan di sini biar tidak hilang ya. Ini saya komen ini from instruction. Ini run instruction. Jadi docker build minte gitu ya. knnedy/run dari foldernya run. Oke, kita coba running di terminal. Oke, lihat. Kalau teman-teman perhatikan ini sukses ya, finish, sukses. Kalau teman-teman perhatikan di sini lihat, dia from-nya ini alpin 3, lalu dia di sini akan ngerunning run mkdir hello. Jadi dia akan bikin directory hello. Selanjutnya dia akan merunning echo hello world, masukin ke file hello/word.txt. Habis itu dia cut hello/word.txt. Nah, cuma di sini kebetulan outputnya tidak kelihatan karena defaultnya memang dia tidak di display outputnya. Kadang-kadang kita pengen melakukan display outputnya. Nah, gimana caranya? Kalau teman-teman pengen melihat display outputnya, kita bisa gunakan perintah pada saat build itu menggunakan --progress sama dengan plain. Ya.
Nah, kalau teman-teman, selain itu juga si Docker itu dia akan melakukan cache. Jadi kalau teman-teman coba running lagi perintah yang sama gitu ya, tidak ada perubahan di dalam Docker file-nya, maka sebenarnya si Docker itu dia ngerti, oh dia melakukan pembuatan Docker image dari file yang sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Maka ketika kita running, dia itu akan running dari cache. Nah, lihat, di sini ada cache, cache, cache. Cache itu adalah yang sudah ada gitu ya, jadi digunakan lagi. Jadi dia tidak di-build ulang. Nah, jadi ini lumayan keren sih Docker image itu. Docker itu. Jadi dia bisa ngerti kalau tidak ada perubahan, ya udah dia pakai image atau commit changes yang sudah ada aja. Nggak perlu lagi bikin melakukan instruksinya secara manual lagi. Nah, kalau teman-teman mau tidak tanpa cache, teman-teman bisa gunakan perintah minus no cache. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa tambahkan minus progress plan. Oke. Sebelumnya berarti saya akan hapus dulu ya. Jadi di sini biar image-nya dihapus, saya gunakan perintah docker image rm knnedy run. Oke, sudah dihapus. Sekarang untuk nge-running-nya, saya bisa gunakan perintah minus progress sama dengan plain ya. Habis itu minus no cache. Seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, lihat hasilnya dia lebih detail. Kalau kalian perhatikan, build-nya dia lebih detail. Nah, lihat di sini build, dia build lagi. Nah, di sini from-nya. Nah, kalau from-nya dia tetap pakai cache karena memang sudah ada alpin-nya. Nah, tapi kalau di sini dia tidak pakai cache lagi. Untuk run make directory-nya done ya. Habis itu run echo-nya itu done juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada run cat hello world.txt. Jadi kita pengen lihat isi dari file hello/world.txt. Nah, ini keluar nih isinya, yaitu hello world. Berarti sudah benar nih, di dalam folder hello dan di dalam file world.txt itu ada sebuah tulisan namanya hello world. Nah, selanjutnya dia jadi image knnedy run. Seperti ini. Kalau kita cek lagi, docker image ls, nah di sini sudah ada knnedy run. Ya. Atau biar lebih enak, kita gunakan perintah docker image ls grab knnedy. Nah, sekarang kita sudah punya dua docker image nih, knnedy run dan juga knnedy from. Untuk knnedy run, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah dia baru dibuat sekitar 1 menit yang lalu. Kenapa? Karena memang sudah kita modifikasi ya di dalam docker filenya. Jadi tidak murni isinya alpin 3 doang, tapi isinya ada perintah-perintah lainnya, yaitu bikin directory, nambahin file, habis itu ngelihat isi filenya. Jadi ini adalah instruksi untuk run, yaitu melakukan eksekusi perintah di dalam si docker image-nya ketika proses build ya. Jadi ketika proses build docker image-nya, bukan pada saat kontainernya dijalankan. Kalau nanti teman-teman buat kontainernya, coba dijalankan, maka perintah-perintah ini, run ini dia tidak akan dijalankan lagi. Sekarang kita bahas tentang command instruction. Command atau kalau di dalam Docker file itu perintahnya adalah cmd ya. Jadi ini adalah perintah command. Ini merupakan instruksi yang digunakan ketika Docker kontainernya akan dijalankan. Jadi beda ya. Kalau yang tadi, kalau run itu ketika build ya, ketika proses build Docker image-nya atau pembuatan Docker image-nya. Nah, kalau cmd atau command itu digunakan untuk instruksi ketika nanti Docker kontainernya dijalankan. Jadi ketika nanti Docker kontainer dijalankan dari image, nah perintah command ini yang akan dijalankan. Nah, command tidak akan dijalankan ketika proses build, tapi dijalankannya pada saat Docker kontainernya berjalan. Jadi kalau teman-teman pengen lihat efek dari perintah command ini, dia cuma bisa kelihatan ketika teman-teman menjalankan si Docker kontainernya. Ketika teman-teman cuma bikin Docker image-nya aja, maka command itu cuma sebagai informasi aja. Jadi dia tidak akan dijalankan perintahnya. Nah, di dalam Docker file, kita bisa menambahkan lebih dari satu instruksi command. Nah, kalau kita tambahkan lebih dari satu instruksi, maka yang akan digunakan untuk menjalankan Docker kontainernya sebenarnya cuma instruksi command yang terakhir. Jadi sebenarnya jarang sekali kita menambahkan instruksi command lebih dari satu. Biasanya cuma satu, ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tambahkan lebih dari satu pun, yang dieksekusi itu cuma yang paling terakhir saja. Oke.
Ini adalah format dari instruksi command. Jadi formatnya seperti ini. Jadi teman-teman punya 3 formatnya. Format pertama itu adalah gunakan perintah command, lalu di sini command-nya apa atau perintahnya apa ya, executable-nya apa, lalu di sini parameter-parameternya. Nah, atau kalau teman-teman menggunakan array, teman-teman bisa seperti ini. Jadi mirip array JSON ya. Jadi cmd, lalu di sini string array executable file-nya apa, lalu di sini parameternya apa. Nah, atau nanti kita bahas di bagian entry point ya. Teman-teman kalau mau gunakan cmd param-param, nah ini akan menggunakan executable yang ada di entry point. Nah, ini akan dibahas secara terpisah. Nah, kalau di sini saya lebih rekomendasikan teman-teman menggunakan yang pertama. Kenapa? Karena lebih mudah gitu ya. Nggak perlu bikin array seperti ini. Tapi memang ada beberapa kasus yang kadang kita menggunakan perintah komennya yang menggunakan array seperti ini. Oke, ini contohnya misalnya. Jadi, kita akan bikin dari image Alpin sama seperti yang tadi. Lalu kita bikin directory hello ya. Lalu kita akan run. Nah, kita akan bikin tulisan hello world ke dalam file Word di dalam folder hello. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan command. Command-nya itu adalah cat hello world.txt. Nah, perintah command ini nanti akan dieksekusi kalau Docker kontainernya dijalankan. Jadi setiap kali Docker kontainer dijalankan, maka perintah ini akan dieksekusi. Seperti itu. Jadi perintah 2 ini dieksekusi ketika build time ya, ketika pertama kali di-build Docker image-nya. Tapi yang cmd ini dijalankan ketika nanti, ketika Docker kontainernya dijalankan. Oke, nanti kita akan praktekkan ya. Jadi kita akan berarti buat Docker image-nya dulu, setelah itu nanti kita akan coba bikin Docker kontainernya. Oke, saya akan buat di sini sebuah folder, nama foldernya adalah command ya. Nah, di sini kita akan bikin Docker file. Oke, saya akan copy paste saja dari run. Nah, selanjutnya saya akan ganti yang ini jadinya cmd, ya, perintah command-nya. Jadi yang 2 ini akan dieksekusi ketika build, dan yang 1 ini, yang cmd ini akan dieksekusi nanti ketika kita menjalankan si Docker kontainernya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan coba lakukan build. Di sini saya bikin nama image-nya knnedy/command ya. Oke, kita akan buat. Jadi di sini saya tambah catatan cmd instruction. Jadi kita bikin pakai perintahnya seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sudah selesai ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia itu cuma bikin directory hello dan juga bikin echo hello world. Untuk cmd-nya nggak kelihatan di sini. Nah, dari mana teman-teman bisa lihatnya? Nah, teman-teman bisa lihatnya nanti ketika teman-teman lakukan inspect. Jadi teman-teman bisa lakukan docker gitu ya. Docker image inspect. Nah, habis itu knnedy/command seperti ini. Nah, kita akan coba lihat. Saya inspect ya. Inspect itu melihat detail dari si image-nya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada bagian yang command-nya. Nah, lihat ini. Di bagian command-nya ini adalah perintahnya, yaitu cat, habis itu di sini hello world txt. Artinya nanti ketika Docker kontainer dijalankan, perintah command ini yang akan dieksekusi. Seperti ini. Untuk lebih jelas kita akan coba. Jadi di sini contohnya kita akan bikin kontainer dulu ya. Kita akan bikin kontainer namanya adalah command dari image-nya knnedy command. Lalu kita coba jalankan si Docker kontainernya. Nah, karena dia aplikasinya cuma perintah doang gitu ya. Jadi harusnya ketika dijalankan langsung mati Docker kontainernya. Nggak masalah ya. Kenapa? Karena memang sudah selesai. Jadi cuma ngelakukan cat hello world.txt aja. Setelah selesai langsung mati kontainernya. Nah, untuk lihat hasilnya, teman-teman bisa lihat logs dari si kontainernya. Jadi tinggal gunakan perintah docker container log si command, maka harusnya keluar tulisan hello world. Ya. Kalau tidak keluar tulisan hello world berarti ada yang salah ya dari docker container kita. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini teman-teman nanti bikin perintahnya adalah docker container create ya. Kalau di sini name-nya adalah command, contohnya kita ambil dari image-nya knnedy command. Lalu nanti kita jalankan docker container start command, nanti kita akan lihat lognya docker container logs command. Oke, kita akan buat dulu
Saya akan copy paste di sini. Oke, sudah jadi ya Docker kontainernya. Lalu kita akan coba start. Start, kalau teman-teman perhatikan, Docker container ls. Nah, lihat dia tidak ada ya. Kenapa? Karena dia otomatis mati. Jadi teman-teman harus ls -a. Contohnya di sini saya grab command. Nah, lihat dia ada nih di sini. Jadi dia langsung exit ya. Exit itu artinya udah selesai. Nah, untuk lihatnya, kita akan lihat logs-nya. Nah, lihat dia keluar hello world. Jadi benar. Yang tadi kita jalankan itu keluar hello world. Kalau teman-teman mau, coba jalankan lagi Docker container start lagi ya. Jadi saya akan paste di sini. Saya paste lagi di sini. Nah, kita lihat logs-nya. Nah, lihat dia keluar 3 kali. Karena setiap saya jalankan, maka dia akan mengeksekusi perintah yang tadi ya. Perintah ini, cut hello world txt ini. Maka yang keluar adalah tulisan hello world seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan perintah yang nanti perlu dieksekusi ketika si kontainernya jalan. Kalau nanti teman-teman misalnya bikin web misalnya gitu ya, maka perintah di cmd ini pasti di dalamnya adalah perintah untuk menjalankan si webnya. Nanti kita akan lihat studi kasusnya ya. Jadi coba menjalankan sebuah web misalnya. Jadi ini adalah perintah tentang command. Sekarang kita bahas tentang label instruction. Instruksi label itu merupakan instruksi yang digunakan untuk menambahkan metadata ke dalam Docker image yang kita buat. Metadata adalah informasi tambahan. Jadi memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hasil dari Docker image-nya isinya atau Docker kontainernya ya. Jadi ini murni kalau teman-teman mau menambahkan informasi tambahan saja. Contohnya misalnya, teman-teman mau menambahkan informasi tentang nama aplikasinya, versinya berapa, pembuatnya siapa misalnya, website atau perusahaan kitanya di mana gitu ya, atau mungkin lisensi dari si Docker image-nya ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan menggunakan si label ini. Jadi murni hanya untuk menambahkan informasi. Nah, metadata hanya berguna sebagai informasi saja, tidak akan digunakan ketika nanti menjalankan Docker kontainernya. Jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi lebih ke ya penambahan informasi saja. Oke, ini adalah instruction format dari perintah label. Jadi cukup seperti ini. Jadi teman-teman gunakan perintah label, key-nya apa sama dengan value-nya apa. Contohnya di sini key-nya adalah author sama dengan echo contohnya. Atau misalnya company sama dengan programmer zaman now. Nah, itu boleh. Nah, teman-teman bisa satu-satu seperti ini. Atau kalau teman-teman mau lebih dari satu sekaligus, teman-teman juga bisa. Contohnya label key-nya key 1 sama dengan value satunya berapa gitu ya. Lalu tambahkan spasi, key 2, dan seterusnya. Jadi boleh satu baris langsung, atau ya satu-satu seperti ini juga boleh. Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan labelnya, autornya, contohnya Eko Kurniawan Kanedi misalnya. Lalu di sini company-nya programmer zaman now, website-nya programmerzamanow.com misalnya seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi teman-teman kalau mau, teman-teman bisa tambahkan informasi tambahan di dalam si Docker image yang kita buat. Oke, kita akan buat ya contohnya. Jadi di sini saya akan buat sebuah folder namanya label. Oke, kita akan bikin Docker file. Nah, isinya saya akan copy paste dari yang command ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman cukup tambahkan label gitu ya. Contohnya author sama dengan Eko Kurniawan Kanedi seperti ini. Oh, di sini saya tambahkan label company. Nambah lagi misalnya website sama dengan, nah seperti ini. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Jadi, berapa banyak gitu ya, teman-teman mau tambahkan informasi, ya sebanyak-banyaknya yang mau teman-teman tambahkan gitu ya, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya seperti biasa, kalau kita build, tinggal teman-teman build saja. Jadi tinggal build seperti biasa ya, pakai Docker build. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah ketika nanti teman-teman coba melakukan inspect image-nya, contohnya di sini Docker image inspect gitu ya. Nama image-nya apa?
Nah, di dalamnya nanti akan ada sebuah informasi labels-nya. Di dalamnya ada contohnya di sini autornya siapa, company-nya apa gitu ya, website-nya apa. Jadi semua yang kita tambahkan di bagian labels itu nanti kalau teman-teman inspect si image-nya nanti kelihatan detail dari label si image-nya ini. Jadi hanya informasi itu aja sebenarnya. Jadi tidak digunakan di aplikasi si Docker kontainernya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan build dulu. Di bawahnya saya akan bikin catatan dulu. Label instruction. Jadi sama seperti biasa. Kita bisa build seperti ini. Di sini label. Lalu kalau kita nanti inspect label image-nya itu harusnya ada. Ya kita coba running ya, selesai. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah selesai. Kalau kita coba tambahkan kita lihat ya Docker image inspect. Hasilnya kita lihat, kita cek yang bagian label. Nah, lihat di sini ada label. Jadi labelnya ada autornya yang kita tambahkan tadi, company-nya siapa, website-nya juga apa. Jadi seperti ini. Jadi ini instruksi untuk menambahkan informasi. Jadi kita bisa menggunakan label instruction. Sekarang kita bahas tentang add instruction. Add itu adalah instruksi yang dapat digunakan untuk menambahkan file ya dari source ke dalam folder destination di dalam Docker image-nya. Nah, biasanya source-nya itu bisa berasal dari file di laptop kita misalnya, atau bahkan dari URL ya. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, perintah add bisa mendeteksi apakah filenya itu ya source-nya merupakan file compress bukan. Jadi misalnya filenya itu file archive atau bukan gitu ya. Contohnya misalnya tar.gz misalnya atau gzip dan yang lain-lain. Kalau mendeteksi file source tersebut ya, ternyata file yang kita tambahkan itu adalah berupa file compress gitu ya. Nah, maka secara otomatis file tersebut akan diekstrak ke dalam si folder destination di dalam si Docker image-nya. Jadi kalau teman-teman coba menambahkan file .tar.gz misalnya ya, nah ketika kita tambahkan ke dalam Docker container, maka dia akan diekstrak di dalam si Docker containernya jadi sebuah folder. Nah, jadi ini salah satu kemampuannya ya, jadi otomatis mengekstraknya. Nah, perintah add juga ya bisa mendukung banyak penambahan file sekaligus. Contohnya misalnya, saya pengen menambahkan semua file teks di dalam folder ini ke dalam Docker kontainernya. Nah, itu bisa. Ke Docker image-nya, itu bisa. Jadi nggak harus satu persatu. Bayangkan kalau kita punya ratusan file, kan kita males banget ya kalau kita harus tambahkan satu persatu. Nah, kita bisa, saya pengen satu folder ini ditambahkan ke dalam Docker container. Nah, itu juga bisa. Nah, penambahan banyak file sekaligus di dalam instruksi add itu menggunakan pattern yang namanya match pattern di dalam Golang. Kalau teman-teman sebelumnya programmer Golang, mungkin ini salah satu benefitnya ya. Kalau teman-teman bukan programmer Golang, nah teman-teman mau nggak mau sedikit belajar cara membuat patternnya seperti apa. Jadi contohnya saya mau menambahkan file dengan extension .java misalnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman harus ikutin match pattern yang ada di sini, dokumentasinya. Harusnya nggak terlalu ribet ya. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan bintang ya untuk match any sequence, jadi match semua karakter gitu ya. Kalau tanda tanya, itu single gitu ya. Nah, contohnya kalau saya bintang titik Java, artinya saya akan match semua file yang akhirannya titik Java, seperti itu. Kalau misalnya tanda tanya titik Java, maka semua file yang akhirannya .java, tapi nama filenya cuma satu karakter aja. Seperti itu. Nah, dan lain-lain. Teman-teman bisa pelajari di sini ya. Jadi ini detailnya ada di sini. Teman-teman bisa pelajari. Nah, ini ada example-nya kalau teman-teman pengen lihat contohnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah format instruksi dari perintah add. Jadi, seperti ini. Formatnya sederhana. Tinggal add, source-nya itu bisa di laptop kita atau dari URL ya. Teman-teman bisa pakai seperti itu. Dan ini adalah destination-nya. Destinasi dari nanti si Docker image-nya ada di mana. Nah, contohnya, kita add word.txt hello. Artinya apa? Artinya kita akan ambil ya file word.txt, lalu kita akan masukkan ke dalam folder hello di dalam si Docker image-nya. Jadi bukan word.txt itu diganti namanya jadi hello, enggak. Tapi lebih ke word.txt akan di-copy ke dalam folder yang namanya hello di dalam si Docker image-nya.
Nah, kalau teman-teman gunakan bintang.txt, berarti semua file txt gitu ya, nanti dia akan dipindahkan ke dalam si folder hello. Nah, seperti ini. Nah, dari mana kita dapetin word.txt-nya dan juga bintang.txt-nya? Kalau seperti ini, itu nanti berarti dia itu sejajar dengan file Docker file-nya. Jadi dalam Docker file-nya nanti ada file yang namanya, yang sejajar di dalam folder Docker file-nya, nanti ada file yang namanya word.txt misalnya. Nanti itu akan diambil, nanti akan dibuatkan sebuah folder namanya hello di dalam, dimasukkan ke dalam folder hello di dalam si Docker image-nya. Seperti itu. Oke, ini contohnya misalnya. Jadi nanti kita akan buat dulu ya, directory hello. Lalu kita akan coba copy semua data data txt yang ada dalam folder text masuk ke dalam hello. Nah, contohnya kalau teman-teman lakukan cut misalnya hello world.txt, nanti harapannya dia ada. Nah, untuk lebih jelas, kita akan ini dulu ya, kita akan buat dulu berarti sebuah folder text, lalu di dalamnya ada file apapun itu, isinya adalah file txt. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan buat folder dulu, nama foldernya adalah add. Di sini seperti biasa saya akan bikin Docker file. Oke, di sini from Alpine versi 3. Nah, di sini saya akan run mkdir hello, jadi saya akan bikin folder hello di dalam Docker image-nya. Nah, selanjutnya yang saya akan lakukan adalah nanti saya harapannya di dalam folder hello itu ada sebuah file namanya word.txt. Jadi si md-nya itu cut hello/word.txt. Nah, dari mana file word.txt-nya? Nah, saya akan copy paste dari sini. Jadi dalam folder add saya akan bikin sebuah folder baru namanya adalah text. Nah, dalam text ini saya akan bikin satu buah file namanya adalah word.txt. Nah, seperti ini. Nah, ini saya keluarkan hello world. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini sebenarnya. Copy gitu ya. Nah, di sini text word.txt masukkan ke folder hello. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan copy yang ada di dalam folder text ya. Berarti kan kalau di Docker file-nya di sini, berarti folder text-nya di sini. Lalu ambil word.txt. Berarti ini kita akan kopikan ke dalam directory hello yang ada di dalam si Docker image-nya. Nah, kalau di sini misalnya ada banyak, misalnya ada echo.txt, misalnya seperti ini, Eko Kurniawan misalnya ya. Oh, di sini ada lagi misalnya pzn.txt misalnya, programmer zaman now misalnya seperti ini. Nah, saya pengen copy paste semuanya. Maka teman-teman lakukan seperti ini. Echo gitu ya, pzn, nah seperti ini. Nah, bayangkan kalau ada ratusan, itu kan capek banget ya kalau kita harus copy satu per satu. Nah, kita bisa menggunakan match pattern juga. Jadi, kita tinggal pakai bintang.txt. Artinya semua file yang akhirannya .txt, nama filenya bebas ya, karena kita pakai bintang. Contohnya berarti echo, pzn, word, itu semuanya akan kita copy ke dalam folder hello. Sorry, ini bukan copy ya, tapi add. Sorry. Harusnya perintahnya add. Nah, jadi lakukan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke, selanjutnya, seperti biasa, kita akan coba lakukan build ya. Cara build-nya pun sama, tinggal gunakan perintah docker build seperti biasanya. Oke, kita akan buat perintahnya dulu di sini. Jadi di sini kita buat add instruction. Jadi docker build minte Kennedy add, foldernya adalah add ya. Nah, selanjutnya, setelah itu kita coba eksekusi. Nah, kita perhatikan di sini sukses ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada add ya. Ada add teksnya ini semuanya ke dalam folder hello. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memastikan kita akan coba jalankan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di setelah kita build image-nya, kita akan coba jalankan. Jalankannya sama seperti ini. Kita bikin, nanti kita akan start, habis itu kita cek lognya. Jadi kita bikin, di sini adalah add, ini adalah add, lalu kita akan running container add-nya, lalu kita cek logs-nya ya. Oke, kita coba. Ini saya clear dulu. Kita buat kontainernya, sudah selesai.
Selanjutnya kita akan jalankan kontainernya. Selesai, kita cek lognya. Nah, lihat dia keluar hello world juga. Artinya benar, ada file word.txt. Jadi, yang tadi kita tambahkan di sini berarti sudah masuk ke dalam si folder hello-nya. Jadi, word.txt ini sudah masuk ke dalam si folder hello-nya. Jadi, ini kalau teman-teman misalnya, nanti kan kalau kita bikin aplikasi kan kita pasti pengen semua kode program kita dimasukkan ke dalam Docker kontainernya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan perintah add contohnya ya. Nah, kita akan masukkan aplikasi kita contohnya di sini source code kita ke dalam folder mana. Kalau teman-teman pengen, oh saya nggak peduli extensionnya apa, pokoknya semuanya mau saya pindahkan gitu ya, maka teman-teman cukup gunakan bintang aja, artinya semuanya itu akan diambil gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen spesifik kode programnya apa gitu ya, teman-teman bisa tambahkan match pattern seperti ini. Jadi ini adalah add instruction. Jadi untuk menambahkan resource ya, berupa file ya, ataupun misalnya dari URL, ini kalau teman-teman ketikkan URL, nanti otomatis dia akan download dari URL-nya, dimasukkan ke dalam folder yang ada di dalam Docker image-nya. Jadi ini adalah perintah